Hai anak-anak, matematika hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Apa sih satuan tak baku itu? Nah, sebelum kita tahu apa itu satuan tak baku, kita mau tahu dulu apa itu keliling. Apa itu keliling? Keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda. Keliling untuk mengukur panjang tepian benda. Contohnya, di sini ada 3 contoh bangun datar. Kita mau lihat yang mana sih yang namanya keliling? Yuk kita cek satu-satu. Dari bangun datar persegi panjang, yang mana yang disebut keliling? Nah, ini adalah contoh panjang tepian. Jadi ini adalah kelilingnya. Coba kita lihat lagi. Segi 5. Kita lihat ya, segi 5 mana kelilingnya? Nah, pinggiran ini atau tepi ini adalah keliling dari segi 5. Yang terakhir kita lihat contoh dari segitiga. Ini adalah contoh keliling segitiga. Nah, kalau anak-anak sudah tahu yang mana yang disebut keliling, yuk kita lihat pelajaran. Keliling dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Keliling dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Kita lihat satuan baku itu seperti apa ya. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Misalnya, anak-anak mengukur meja menggunakan satuan baku. Lalu anak-anak minta tolong papa mama di rumah untuk mengukur meja itu pakai satuan baku itu juga. Pasti hasil pengukurannya sama. Misalnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapa saja yang mengukur meja tersebut, maka akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Bagaimana sih Bu jengkal tangan itu? Nanti kita lihat contohnya. Hasil pengukuran tersebut apabila diukur oleh orang dewasa akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Nah, kita lihat yuk contoh-contoh benda yang bisa digunakan untuk mengukur satuan baku. Nih, meteran. Anak-anak sudah pernah belajar kan meteran roll. Nah, contohnya penggaris. Kalau anak-anak menggunakan penggaris untuk mengukur panjang meja, lalu minta tolong papa mama menggunakan penggaris yang sama untuk mengukur panjang meja, akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, sedangkan satuan tak baku, ini adalah contoh-contohnya. Nih, ini yang dinamakan jengkal tangan. Pasti beda ya jengkal tangan anak-anak dengan jengkal tangannya orang dewasa. Ya, anak-anak punya jengkal tangan pasti lebih kecil daripada jengkal tangannya orang dewasa. Nah, ada juga
yang namanya depa. 1 depa adalah panjang dari ujung tangan kalian yang satu ke ujung tangan lainnya ketika direntangkan. Namanya 1 depa. Nah, berikutnya juga ada yang namanya langkah. Ya, 1 langkah bisa digunakan. Tentunya 1 langkah kalian berbeda dengan 1 langkahnya orang tua kalian, ya. Itu yang dinamakan satuan tak baku. Akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika diukur. Selain ketiga ini, satuan tak baku juga bisa diukur menggunakan benda-benda lainnya. Ini adalah contohnya. Paperclip, pensil, sisir, sendok, sepatu, kunci, ya, dan benda-benda lainnya bisa kalian pakai untuk mengukur, ya, dengan satuan tak baku. Oke, sudah jelas ya. Next. Nah, ini adalah contoh mengukur keliling permukaan meja dengan satuan tak baku. Nah, ini adalah sebuah meja. Ya, kita mau coba ukur menggunakan pensil. Ya, pensil kita akan lihat kira-kira keliling meja ini membutuhkan berapa banyak pensil ya. Nanti anak-anak bisa hitung ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan anak-anak hitung jumlah pensil yang dibutuhkan untuk keliling sebuah meja ini. Ya. Berarti keliling meja adalah 22 pensil. Jelas ya? Contoh kedua. Di sini ada sebuah bingkai. Nah, kelilingnya diukur menggunakan batang korek api. Di sini sudah tertulis panjangnya 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 7. Lebarnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelilingnya, loh, kok kelilingnya bisa 24 sih, Bu? Kan 7 tambah 5, 12. Nah, yuk kita hitung, kita lihat sama-sama. Ternyata keliling ini bukan cuma setengah bagian dari bingkai ini. Anak-anak kalau perhatikan ini cuma setengah bagiannya saja. Ya, anak-anak harus mengukurnya secara keseluruhan. P ini panjang. Panjang tambah panjang yang ini, sisi yang ini. Lalu lebar sisi yang ini tambah lebar sisi atasnya. Berarti panjang tambah tambah lebar sama dengan 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5 menghasilkan 24. Jelas ya? Kalau sudah mengerti tentang keliling bangun datar menggunakan satuan tak baku, maka saat ini Anda akan exercise. Exercise-nya ngapain? Kita lihat ya. Anak-anak akan mengukur satu contoh benda yang ada di rumah kalian dengan benda dengan permukaan berbentuk bangun datar. Satu contoh benda saja yang ada di rumah kalian. Lalu, ukurlah menggunakan satuan tak baku yaitu jengkal tangan. Ukur pakai jengkal tangan kalian. Nah, ajaklah orang tua atau saudara di rumah untuk ikut mengukur bersama denganmu.
Jadi bukan cuma anak-anak yang mengukur benda itu pakai jengkal tangan kalian. Minta tolong juga orang tua atau saudara anak-anak untuk mengukurnya juga. Supaya anak-anak bisa membandingkan hasil pengukurannya. Kira-kira kalau anak-anak yang ukur, hasilnya jumlahnya berapa? Sedangkan kalau orang tua yang ukur, jumlahnya berapa? Nah, kalau sudah selesai mengukur, silakan anak-anak buat kesimpulan tentang hasil pengukuran menggunakan satuan tak baku. Contohnya, ya, setelah saya mengukur, ternyata hasilnya berbeda dengan yang diukur oleh orang tua saya. Hal ini membuktikan bahwa pengukuran dengan satuan tak baku akan menghasilkan hasil yang berbeda. Itu adalah contohnya. Silahkan anak-anak membuat punya kaliannya masing-masing. Jangan lupa foto kegiatan pengukuran kalian bersama orang tua, lalu upload di kelas dojo. Bisa juga dalam bentuk video. Jelas ya? Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.